Terima kasih. Mungkin bisa sedikit cerita tentang proses lamaran kemarin seperti apa? Proses lamaran kemarin ya seperti lamaran pada umumnya sih sebenarnya ya. Jadi keluarga dari Lucky datang ke tempat kami selaku keluarga dari aku bersama dengan orang tuanya sama kakak-kakaknya dan ya udah melamar dan akhirnya disambut sama keluarga aku. Kita ada sambutan sepatah dua patah kata, terus gimana keluarga Lucky meminta aku untuk Lucky dan akhirnya Lucky-nya juga ngomong ke mama aku meminta aku jadi istrinya gitu. Mama aku merespon dan akhirnya aku juga merespon dan akhirnya kita ini deh aku dipakaikan kalung sama mamanya Lucky dan akhirnya sah deh lamarannya gitu. Tanggal 10 ya itu? Tanggal 10. Memilih tanggal 10 bulan 10 2020 mungkin ada alasan tersendiri? Biar memorable aja sih, nggak ada alasan yang gimana banget mah nggak ada, biar memorable aja kan kepang 10 10 20 20. Nah untuk konsepnya sendiri kemarin lamarannya seperti apa mungkin? Konsepnya nggak ada yang terlalu gimana ya, nggak yang adat apa tuh nggak ada sama sekali. Puji Tuhannya adalah keluarganya Lucky juga bisa lebih modern gitu meskipun keluarganya kan Chinese ya, benar-benar Chinese yang cukup totok gitu, tapi untungnya tuh udah nggak terlalu yang membawa adat istiadatnya gimana banget tuh enggak gitu. Jadi ya standar aja sih gitu, kita bikin versi lamarannya kita sendiri. Lamaran di tengah pandemi mungkin pasti akan merasa berbeda. Mungkin seperti apa nih? Sebenarnya sih bedanya adalah kan nggak bisa undang temen terlalu banyak gitu ya. Terus pengennya juga kan bisa bikin lamaran yang di tempat yang lebih spacious, yang lebih besar, bisa undang banyak orang untuk ikut melihat kebahagiaan kita. Tapi kan satu, kerjaan kan minimalis banget ya, udah nggak ada kerjaan 7 bulan, baru kerja kemarin bulan apa tuh? September gitu kan. Oktober awal baru kerja. Terus ya secara income kayaknya kan aduh ini nggak mungkin banget kalau kita mau bikin terlalu rame atau kayak gimana, kan mau persiapan buat nikah juga, abis nikah kan perlu rumah juga, jadi kayak kita bener-bener meminimalisir pengeluaran kita lah kayak gitu. Jadinya bener-bener hanya keluarga intinya Lucky, keluarga intinya saya, dan sama teman-teman kita yang kita sangat deket banget aja yang kita undang. Teman-teman siapa aja yang hadir, Regina? Ada? Teman-temannya sebenarnya cuma teman-teman gereja aja, teman-teman gereja kita aja yang memang kebetulan kita sangat dekat dengan mereka, itu doang sih. Berarti sudah menentukan tanggal? Tanggal ada, tanggalnya, tapi masih kita rahasiakan. Tapi yang pasti tahun depan. Oh tahun depan? Awal tahun. Kenapa memilih tahun depan? Karena melihat persiapan kita dan melihat segi perekonomian kita berdua juga kan ya, maksudnya mungkin dengan jarak waktu yang sedikit lebih lama kita bisa lebih mendapatkan kind of wedding yang kita impi-impikan juga, meskipun nggak terlalu yang wah-wah gimana banget, but at least ya ini bisa sedikit mewujudkan apa yang jadi impiannya Lucky dan juga impiannya aku gitu sih. Memutuskan untuk menikah, mungkin ada alasan tersendiri kenapa tahun depan gitu? Karena kan usia aku udah nggak muda lagi ya mas ya, gitu ya, udah 3 tahun ini aku 3 berapa sih aku tahun ini 34. Bener nggak? 34, sorry. No, 35 tahun ini. Aku tahun ini 35 gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak dipercepat juga kan nanti takutnya keburu nggak bisa punya anak ya, keburu jauh hubungan, maksudnya gap sama anaknya tuh lebih jauh gitu nggak sih? Gitu jarak sama anaknya gitu. Jadi mudah-mudahan ya Januari nikah ya kan, at least Desember punya anak gitu ya. Pengennya sih bisa segera punya keturunan. Itu impian aku dan impiannya mamaku juga, pengen bisa segera nimang cucu. Sedikit flashback awal perkenalan kepada Mas Lucky seperti apa? Awal kenalannya itu kebetulan kita satu gereja, tapi dia gereja kami yang di Jakarta, aku yang di Bekasi. Nah kebetulan waktu tahun 2016 itu gereja kita mengadakan konferensi se-Asia di Bali. Nah dia saat itu bertugas sebagai stage manager untuk event acara gereja kita gitu kan, dalam konferensi itu saya nyanyi seperti biasalah, ketemulah di situ dia semua itu diawali dengan dia kasih saya mikrofon buat JR, wah cakep nih orang gitu kan, dan seterusnya begitulah. Itu berapa bulan?
Itu 2016, 2016. bulan Juni. 4 tahun berarti ya. 4 tahun yang lalu, betul. Berarti intens tuh ya. Setelah dari situ, Dari situ Lukinya mah dulu nggak suka sama saya. Oh, gitu. Gitu, dia dulu nggak suka sama saya yang naksir banget sama dia. Gitu. Terus akhirnya bulan September kita mulai September 2016 kita mulai ngobrol-ngobrol, mulai mengenal satu sama lain lebih dalam. Justru saya yang ilfeel, tapi dia yang suka sama saya saat itu gitu. Jadi lucu banget kan ceritanya. Nah, long story short, tahun 2017 bulan Agustus kita akhirnya pacaran. Nah, pacaran, ya akhirnya 21 Agustus kemarin 2020 dilamar gitu kan. Baru tunangan yang resmi pertemuan keluarganya ya 10 Oktober kemarin gitu. Sosok seperti apa sih Mas Lucky di mata Kak Regina? Lucky itu orang yang sangat sabar, orang yang sangat positif menurut aku, saking positifnya jadi dia terlalu banyak di take for granted sama banyak orang gitu ya. Dan apa namanya, dia seorang yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan apalagi ya dia tuh jujur gitu dan polos orangnya gitu sih. Beda berapa tahun Kak? 2 tahun, 2 tahun. beda 2 tahun. Tuaan dia apa? Tuan saya. Iya. Untuk jelang pernikahan sendiri mungkin sudah sampai tahap mana Kak? Pernikahannya sendiri kita udah venue sedang dalam tahap negosiasi, tapi sepertinya sudah hampir 80% lah kita akan di tempat itu. Terus dekorasi juga masih dalam hal negosiasi, karena semua kalau bisa memang sistemnya kerjasama dan barter gitu kan. Tapi I know karena ini juga lagi pandemi jadi nggak bisa 100% barter gitu, jadi sangat dimengerti gitu. Cuman ya kalau dibilang overall sih persiapannya 50% lah, baru 50% gitu. Udah punya impian konsepnya seperti apa nantinya? Konsepnya sebenarnya sih aku suka karena image aku sebagai seorang penyanyi kan image-nya kayak glam diva gitu, image-nya aku nyanyi gitu ya. Nah, aku pengen temanya sih klasik gitu. Jadi klasik tapi simple gitu, simplicity in elegant way gitu. Maksudnya sesuatu yang simple tapi tetap kelihatan elegan gitu. Tapi pengennya klasik. Nah, tuh jadi 3 kata itu jadi satu. Bayangin tuh gimana tuh. Kalau adatnya sendiri Kak? Kenapa? Kalau adatnya sendiri? Adatnya kita nggak pakai adat, jadi internasional aja. Cuman mungkin ini masih ditanyain sih karena Lucky kan Cina ya. Biasanya kan kalau kayak Chinese wedding itu biasanya ada tepai, ada sanggit kayak gitu-gitu kan. Kemarin sanggit nggak ada, tapi kayak seserahan biasa aja, lamaran biasa. Nah, tinggal tepainya nih masih mau dipastikan lagi apakah keluarganya Lucky mau ngadain tepai buat kita atau gimana, atau masih belum tahu sih kalau yang tepai ini gitu. Sudah ada rencana honeymoonnya mau kemana? Honeymoonnya kayaknya masih yang deket-deket aja. Paling ke Bali dulu aja. Mumpung lagi sepi juga kan Bali ya. Iya, Gitu, jadi sepi ke Bali banget. aja paling. Sementara ini untuk lokasi resepsinya, di daerah di satu hotel di kawasan selatan Jakarta. belum bisa diinin ya. Belum bisa di-share dulu, tapi nanti pasti teman-teman juga tahu lah. Kalau pemberkatannya? Pemberkatan di tempat yang sama rencananya. Gitu. Betul. Kembali lagi ke lamaran ya. Gimana rasanya setelah? Lega. Rasanya lega banget Lega lah. banget ya. Iya, satu ini selesai. Satu level selesai, tinggal satu lagi nih si pamungkasnya. Ya. Dukungan keluarga sendiri gimana Kak? Puji Tuhan, kedua belah pihak keluarga kita sangat-sangat mendukung gitu ya. Yang tadinya aku pikirnya, wah ini kan cross culture ya, maksudnya dia Chinese dan aku bener-bener Indonesia banget gitu kan. Pikirnya ada, aduh ini gimana. Tapi ya puji Tuhan gitu, maksudnya ya kalau memang udah Tuhan yang satuin ya, maksudnya memang udah jalannya Tuhan, ya puji Tuhan semuanya aman-aman aja, lancar-lancar aja gitu sih. Kan biasanya kalau jelang pernikahan tuh ada itu apa mitos-mitos soal bertengkar atau ini udah siap gak untuk saling ego gitu? Aku bersyukur banget gitu, maksudnya aku bersyukur bahwa bahkan dari pas pacaran pun kita nih dibantu gitu ya, maksudnya kita juga dibimbing gitu dari gerejaku, kita ada mentoring gitu, jadi
bahkan pacaran aja kita dibimbing, saat ini kita bertunangan pun kita dibimbing gitu, jadi dibantu, disamakan lah maksudnya frekuensinya, dia dengan karakter dia, saya dengan karakter saya, dicoba cari titik tengahnya gitu. Yang aku bersyukur banget adalah ini bisa jadi modal yang sangat bagus ketika kita menikah nanti, at least kita udah punya bekalnya nih, kayak gitu kan. Toh pas kita menikah pun kita juga nggak dilepas kayak gitu aja jalanin sendiri, nggak gitu juga, tetap ada mentoringnya juga, tetap ada pembimbingannya juga. Jadi aku bersyukur banget sih, sudah sebegitunya Tuhan desain cara untuk membuat aku dan Lucky itu merasa secure kata satu sama lain, despite of kekurangan kita masing-masing gitu ya, despite of karakter kita yang mungkin bisa saling trigger masing-masing, tapi ya gimana caranya untuk kita bisa komunikasikan satu sama lain gitu ya, dengan dibantu oleh mentoring itu sendiri gitu sih. Kalau teman-teman seangkatan ada yang diundang? Teman seangkatan? Iya. Dari Idol? Dari pasti ada dong, pasti ada. Selesai. Ya. Itu Terakhir deh, bulan apa? baru. Januari. Oh, awal tahun berarti ya? Awal tahun, Awal ya. tahun, oke. Tanggalnya? Masih rahasia. Oke deh, Terima kasih. Terima kasih banget. Yuk, terima kasih. Mungkin bisa sedikit cerita tentang proses lamaran kemarin seperti apa? Proses lamaran kemarin ya seperti lamaran pada umumnya sih sebenarnya ya. Jadi keluarga dari Lucky datang ke tempat kami selaku keluarga dari aku bersama dengan orang tuanya sama kakak-kakaknya, dan ya udah melamar dan akhirnya disambut sama keluarga aku. Kita ada sambutan sepatah dua patah kata, terus gimana keluarga Lucky meminta aku untuk Lucky, dan akhirnya Lucky-nya juga ngomong ke mama aku meminta aku jadi istrinya gitu. Mama aku merespon dan akhirnya aku juga merespon, dan akhirnya kita ini deh aku dipakaikan kalung sama mamanya Lucky, dan akhirnya sah deh lamarannya gitu. Tanggal 10 ya itu? Tanggal 10. Memilih tanggal 10 bulan 10 2020 mungkin ada alasan tersendiri? Biar memorable aja sih, nggak ada alasan yang gimana banget mah nggak ada, biar memorable aja kan, kepang 10-10 20-20. Nah, untuk konsepnya sendiri kemarin lamarannya seperti apa mungkin? Konsepnya nggak ada yang terlalu gimana ya, nggak yang adat apa tuh nggak ada sama sekali. Puji Tuhannya adalah keluarganya Lucky juga bisa lebih modern gitu, meskipun keluarganya kan Chinese ya, benar-benar Chinese yang cukup totok gitu, tapi untungnya tuh udah nggak terlalu yang membawa adat istiadatnya gimana banget tuh, enggak gitu. Jadi ya standar aja sih gitu, kita bikin versi lamarannya kita sendiri. Lamaran di tengah pandemi mungkin pasti akan merasa berbeda. Mungkin seperti apa nih? Sebenarnya sih bedanya adalah kan nggak bisa undang temen terlalu banyak gitu ya. Terus pengennya juga kan bisa bikin lamaran yang di tempat yang lebih spacious, yang lebih besar, bisa undang banyak orang untuk ikut melihat kebahagiaan kita. Tapi kan satu, kerjaan kan minimalis banget ya, udah nggak ada kerjaan 7 bulan, baru kerja kemarin bulan September gitu kan, Oktober awal baru kerja. Terus ya secara income kayaknya kan, aduh ini nggak mungkin banget kalau kita mau bikin terlalu rame atau kayak gimana, kan mau persiapan buat nikah juga, abis nikah kan perlu rumah juga, jadi kayak kita bener-bener meminimalisir pengeluaran kita lah kayak gitu. Jadinya bener-bener hanya keluarga intinya Lucky, keluarga intinya saya, dan sama teman-teman kita yang kita sangat deket banget aja yang kita undang. Teman-teman siapa aja yang hadir, Regina? Ada? Teman-temannya sebenarnya cuma teman-teman gereja aja. Oh, teman-teman gereja kita aja yang memang kebetulan kita sangat dekat dengan mereka, itu doang sih. Berarti sudah menentukan tanggal? Tanggal ada, tanggalnya, tapi masih kita rahasiakan. Masih kita rahasiakan, tapi yang pasti tahun depan. Oh, tahun depan? Awal tahun. Kenapa memilih tahun depan? Karena melihat persiapan kita dan melihat segi perekonomian kita berdua juga kan ya, maksudnya mungkin dengan jarak waktu yang sedikit lebih lama kita bisa lebih mendapatkan kind of wedding yang kita impi-impikan juga, meskipun nggak terlalu yang wah-wah gimana banget, but at least ya ini bisa sedikit mewujudkan apa yang jadi impiannya Lucky dan juga impiannya aku gitu sih. Memutuskan untuk menikah
Mungkin ada alasan tersendiri kenapa tahun depan gitu. Karena kan usia aku udah nggak muda lagi ya Mas ya, gitu ya, udah 3 tahun ini aku berapa sih aku tahun ini 34. Bener nggak? 34, sorry. No, 35 tahun ini. Aku tahun ini 35 gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak dipercepat juga kan nanti takutnya keburu nggak bisa punya anak ya, keburu jauh hubungan, maksudnya gap sama anaknya tuh lebih jauh gitu nggak sih, gitu jarak sama anaknya gitu. Jadi mudah-mudahan ya Januari nikah ya kan, at least Desember punya anak gitu ya. Pengennya sih bisa segera punya keturunan, itu impian aku dan impiannya mamaku juga, pengen bisa segera nimang cucu gitu. Sedikit flashback awal perkenalan kepada Mas Luki seperti apa? Awal kenalannya itu kebetulan kita satu gereja, tapi dia gereja kami yang di Jakarta, aku yang di Bekasi. Nah kebetulan waktu tahun 2016 itu gereja kita mengadakan konferensi se-Asia di Bali. Nah dia saat itu bertugas sebagai stage manager untuk event acara gereja kita, gitu kan, ada konferensi itu. Saya nyanyi seperti biasalah, ketemulah di situ. Semua itu diawali dengan dia kasih saya mikrofon buat GR. Wah cakep nih orang, gitu kan. Dan seterusnya, begitulah. Itu berapa bulan? Itu 2016, bulan Juni. 4 tahun berarti ya? 4 tahun yang lalu, betul. Berarti intens tuh ya. Setelah dari situ? Dari situ, Lukinya mah dulu nggak suka sama saya. Oh, gitu. Gitu, dia dulu nggak suka sama saya yang naksir banget sama dia. Gitu, terus akhirnya bulan September kita mulai, September 2016, kita mulai ngobrol-ngobrol, mulai mengenal satu sama lain lebih dalam. Justru saya yang ilfeel, tapi dia yang suka sama saya saat itu gitu. Jadi lucu banget kan ceritanya. Nah, long story short, tahun 2017 bulan Agustus kita akhirnya pacaran. Nah pacaran, ya akhirnya 21 Agustus kemarin 2020 dilamar gitu kan. Baru tunangan yang resmi pertemuan keluarganya ya 10 Oktober kemarin gitu. Sosok seperti apa sih Mas Luki di mata Kak Regina? Luki itu orang yang sangat sabar, orang yang sangat positif menurut aku, saking positifnya jadi dia terlalu banyak di take for granted sama banyak orang gitu ya. Dan dia seorang yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan apalagi ya dia tuh jujur gitu dan polos orangnya gitu sih. Beda berapa tahun Kak? 2 tahun. 2 tahun. Beda 2 tahun. Tuaan dia apa? Tuan saya. Iya. Untuk jelang pernikahan sendiri mungkin sudah sampai tahap mana Kak? Pernikahannya sendiri kita udah venue sedang dalam tahap negosiasi, tapi sepertinya sudah hampir 80% lah kita akan di tempat itu. Terus dekorasi juga masih dalam hal negosiasi, karena semua kalau bisa memang sistemnya kerjasama dan barter gitu kan. Tapi I know karena ini juga lagi pandemi jadi nggak bisa 100% barter gitu, jadi sangat dimengerti gitu. Cuman ya kalau dibilang overall sih persiapannya 50% lah, baru 50% gitu. Udah punya impian konsepnya seperti apa nantinya? Konsepnya sebenarnya sih aku suka karena image aku sebagai seorang penyanyi kan image-nya kayak glam diva gitu, image-nya aku nyanyi gitu ya. Nah aku pengen temanya sih klasik gitu, jadi klasik tapi simple gitu, simplicity in elegant way gitu, maksudnya sesuatu yang simple tapi tetap kelihatan elegan gitu, tapi pengennya klasik. Nah tuh jadi 3 kata itu jadi satu, bayangin tuh gimana tuh. Kalau adatnya sendiri Kak? Kenapa? Kalau adatnya sendiri? Adatnya kita nggak pakai adat, jadi internasional aja. Cuman mungkin ini masih ditanyain sih karena Luki kan Cina ya. Biasanya kan kalau kayak Chinese wedding itu biasanya ada tepai, ada sanggit kayak gitu-gitu kan. Kemarin sanggit nggak ada, tapi kayak seserahan biasa aja, lamaran biasa. Nah tinggal tepainya nih, masih mau dipastikan lagi apakah keluarganya Luki mau ngadain tepai buat kita atau gimana, atau masih belum tahu sih kalau yang tepai ini gitu. Sudah ada rencana honeymoonnya mau kemana? Honeymoonnya kayaknya masih yang deket-deket aja, paling ke Bali dulu aja, mumpung lagi sepi juga kan Bali ya, gitu, jadi ke Bali aja paling sementara ini. Untuk lokasi resepsinya? Di daerah satu
di satu hotel di kawasan selatan Jakarta. Belum bisa di ini ya. Belum bisa di-share dulu, tapi nanti pasti teman-teman juga tahu lah. Kalau pemberkatannya? Pemberkatan di tempat yang sama rencananya. Oh. Gitu. Itu. Kembali lagi ke lamaran ya. Gimana rasanya setelah Lega. Rasanya lega banget Lega lah. banget ya. Iya, satu ini selesai. Satu level selesai, tinggal satu lagi nih si pamungkasnya. Ya. Dukungan keluarga sendiri gimana Kak? Puji Tuhan, kedua belah pihak keluarga kita sangat-sangat mendukung gitu ya. Yang tadinya aku pikirnya, wah ini kan cross culture ya, maksudnya dia Chinese dan aku bener-bener Indonesia banget gitu kan. Pikirnya ada, aduh ini gimana nih, gimana. Tapi ya puji Tuhan gitu, maksudnya ya kalau memang udah Tuhan yang satuin ya, maksudnya memang udah jalannya Tuhan, ya puji Tuhan semuanya aman-aman aja, lancar-lancar aja gitu sih. Kan biasanya kalau jelang pernikahan tuh ada itu apa mitos-mitos soal bertengkar atau ini udah siap gak untuk saling ego gitu? Aku bersyukur banget gitu, maksudnya aku bersyukur bahwa bahkan dari pas pacaran pun kita nih dibantu gitu ya, maksudnya kita juga dibimbing gitu dari gerejaku, kita ada mentoring gitu, jadi bahkan pacaran aja kita dibimbing, saat ini kita bertunangan pun kita dibimbing gitu, jadi dibantu, disamakan lah maksudnya frekuensinya, dia dengan karakter dia, saya dengan karakter saya, dicoba cari titik tengahnya gitu. Yang aku bersyukur banget adalah ini bisa jadi modal yang sangat bagus ketika kita menikah nanti, at least kita udah punya bekalnya nih, kayak gitu kan. Toh pas kita menikah pun kita juga nggak dilepas kayak gitu aja jalanin sendiri, nggak gitu juga, tetap ada mentoringnya juga, tetap ada pembimbingannya juga. Jadi aku bersyukur banget sih, sudah sebegitunya Tuhan desain cara untuk membuat aku dan Lucky itu merasa secure kata satu sama lain, despite of kekurangan kita masing-masing gitu ya, despite of karakter kita yang mungkin bisa saling trigger masing-masing, tapi ya gimana caranya untuk kita bisa komunikasikan satu sama lain gitu ya, dengan dibantu oleh mentoring itu sendiri gitu sih. Kalau teman-teman seangkatan ada yang diundang? Teman seangkatan? Iya. Dari Idol? Dari pasti ada dong, pasti ada. Selesai gitu. Ya. Gitu. Terakhir deh, karena bulan apa? Baru. Januari. Oh, awal tahun berarti ya? Awal tahun, Awal ya. tahun. Oke. Tanggalnya? Masih rahasia. Oke, deh. Terima kasih. Terima kasih banget.